selamat pagi. Nah, ketemu lagi bersama Ibu Arum. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita sama-sama berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang kita masih belajar online, gak apa-apa. Kita harus tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah. Nah, sekarang mari kita siapkan alat tulisnya, siapkan juga bukunya, siapkan juga aplikasi Google Classroom. Anak-anak sudah mandi dong ya, sudah ya pastinya ya. Nah, sekarang sudah wangi, sudah sarapan, sudah cakep-cakep semua. Sekarang kita akan belajar khususnya untuk muatan SBDP. Kita masih berada di tema yang kedua ya, tentang selalu berhemat energi, dengan subtema yang pertama tentang sumber energi. Nah, mari kita lihat sama-sama. Khusus SBDP, kita akan belajar untuk menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi dan rendahnya nada. Ya, kemudian yang kedua, kita juga akan belajar menyanyikan notasi lagu berdasarkan tinggi dan rendahnya nada. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menyanyikannya, ya. Kita nanti akan belajar bersama-sama. Dan kita nanti akan belajar, notasi lagu itu seperti apa sih? Nanti kita akan belajar. Nah, anak-anak, yang perlu kita tahu adalah anak-anak harus tahu apa yang dimaksud dengan nada. Apa sih nada itu? Nah, coba kita lihat bersama-sama. Nada adalah bunyi yang beraturan. Jadi, bunyi yang beraturan. Kalau bunyinya tidak beraturan, berarti itu bukan nada. Kemudian, mari kita lihat lagi. Di dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Apa itu nada tinggi dan nada rendah? Ya, kita lihat ya. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi, ya. Ditentukan oleh frekuensi bunyi dalam artian kenceng atau tidaknya bunyi, ya. Nah, nada rendah menunjukkan suara yang semakin rendah, sedangkan nada tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Kalau anak-anak sudah belajar yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nah itu namanya nada, ada tangga nadanya. Ada saatnya nada rendah dan ada saatnya nada tinggi. Ya, urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Apa saja itu? Mari kita lihat bersama-sama. Ternyata ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau dinyanyikan atau dibuat seperti menjadi nada, kita bacanya dalam bentuk nada ya. Jadinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi dari nada rendah ke nada yang tinggi itu disebut dengan tangga nada. Ada 7 nada. Kemudian nada yang ditulis dengan angka dinamakan not. Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ada 1, ada titiknya lagi. Itu dinamakan not.
ya, kalau bentuknya dalam bentuk angka. Kemudian panjang dan pendeknya bunyi disebut dengan irama. Jadi dalam lagu juga terdapat irama, ada panjang dan pendek, ya. Kemudian irama memiliki ketukan tersendiri yang menentukan panjang dan pendeknya bunyi. Jadi antara nada dan irama itu berkesinambungan, jadi menjadi satu sehingga terbentuk suatu lagu yang menciptakan sebuah harmoni. Mari kita coba bersama-sama. Ayo nyanyikan lagu. Nah, ini ada lagu Tanah Air. Nanti Ibu Arum akan kasih kamu linknya di bawah untuk anak-anak belajar lagu Tanah Air ini. Kemudian yang kedua, mari kita menyanyi bersama-sama. Desaku yang ku cinta. Nah, itu nanti anak-anak tinggal belajar di rumah bersama orang tua ya. Mari kita lihat lagi notasi lagunya berdasarkan tinggi dan rendahnya nada. Ketika anak-anak menyanyi, jangan lupa perhatikan tinggi dan rendahnya nada agar tercipta suatu harmoni dalam sebuah lagu. Kemudian, kalau ini lagu tidak asing lagi, Kupu-kupu ciptaan dari Ibu Sud ya. Kupu-kupu yang lucu ya. Nah, ini nanti kita akan belajar lagi bersama-sama. Untuk tugas praktek anak-anak, silakan pilih salah satu dari ketiga lagu yang sudah Ibu Arum berikan. Nanti silakan ketentuan-ketentuannya bisa dibaca, bisa dilihat lagi di dalam Google Classroom masing-masing ya. Oke anak-anak, jadi hari ini kita belajar untuk membuat suatu nada atau untuk melihat dan memperhatikan tinggi dan rendahnya nada. Anak-anak diperlukan untuk mengetahui tangga nada itu terlebih dahulu. Kalau nadanya ketika rendah, maka anak-anak harus menyanyikan dengan rendah. Kalau misalnya ketika nada tinggi, anak-anak harus menyanyikan dengan menggunakan nada tinggi. Dengan hal itu, Ibu Arum berharap anak-anak bisa memperhatikan lagi ketika menyanyikan sebuah lagu. Ya, diperhatikan lagi bagaimana nadanya, dilihat lagi not angkanya, apakah pada saat itu nadanya tinggi atau nadanya rendah ya. Sampai sini anak-anak bisa mengerti ya. Nanti kita akan coba untuk praktek menyanyi bersama-sama. Oke? Ya, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Arum. Dadah.